Halo Youters, ketemu lagi nih di ibadah Youth Live Streaming. Untuk ibadah kali ini kita akan mengadakan melalui live streaming, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu tata cara ibadah live streaming. Dan ikutin ya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita percaya sebentar kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan ibadah pemuda dan remaja kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang untuk menyembah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kau beri dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami akan percaya sementara kebenaran Tuhan. Malam hari ini kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya kau memimpin ibadah kami dan permohonan kita kami selesai. Dan tidak kurang apapun Tuhan. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi kami akan percaya menyembah Allah yang sama, Allah yang baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Malam hari ini kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab oleh darah Yesus Dia telah menebus setiap dosa kita. Sebab oleh darah Yesus kita memperoleh kebenaran. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk datang lebih lagi menyembah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama dari awal kita katakan pujian ini bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dan bersama-sama dari awal, sebelum kita bangkit berdiri, katakan pujian bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau Allah yang layakkan kami menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya rindu teman-teman yang ada di rumah bersama-sama katakan, oleh kuasa yang menjadi pengakuan kami bagi-Mu. Sebab kekudusan-Mu tetap melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Kau memulihkan hidup kami. Oh, Kau selamatkan kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Sebab oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama sambil mengangkat tanganmu dan katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi oleh kuasa darah-Mu.
Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab oleh kuasa darah Tuhan kita diselamatkan. Amin. Kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan dan kita rasakan betapa besar kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama. Kau Allah yang baik. Mari katakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, ya Tuhan. Kejamlah dan lihatlah, oh baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersama katakan, bagi-Mu Tuhan segala hormat, bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, aku selamanya. Haleluya. Oh, bersama katakan, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagi nama-Mu, bagi-Mu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sering teman-teman saya katakan, syukur bagi-Mu segala hormat. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memeliharaku, oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita tempat untuk berdiri. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi berkat bagi kita sekalian. Setiap perkataan firman Tuhan, kita yakin dan percaya itu menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama-sama dari awal kata pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama-sama sambil mengangkat tanganmu dan katakan, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari teman-teman yang ada di rumah bersama-sama, betapa besar kasih
Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan tanah hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Allah bagi kami. Pada kesempatan ini, hamba akan membagikan firman Allah. Kiranya firman Tuhan tersingkap dan memberikan terang dan pengertian kepada kami ketika kami mendengarkan firman Allah. Pakailah hamba-Mu yang rendah hina ini, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan adalah benar-benar iluminasi daripada Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan setiap umat Tuhan. Berilah hati setiap umat Allah yang mendengar firman ini adalah hati yang rindu untuk ditegur, hati yang rindu untuk diteguhkan, hati yang rindu untuk dihibur, hati yang rindu dikuatkan oleh firman Allah. Dan kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami dan memakai kami semua pada saat kesempatan ini. Inilah yang doa hamba-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara pada kesempatan ini. Dan di momentum ini kita gunakan dengan baik untuk jadi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya berharap dan berdoa dan berpesan bagi saudara agar supaya ketika saudara ada di rumah, saudara naikkan level lagi hubungan saudara dengan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Youth Immanuel Tropodo dan terlebih khusus kepada Bapak Gembala Pendeta Karlan Awi dan Ibu Gembala Ibu Pendeta Mary Awi Saira. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Allah yang terdapat di dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ayat ini menjadi sangat familiar di momen-momen seperti ini. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar ada satu istilah atau ungkapan yang seringkali saudara dengar, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ungkapan ini adalah ungkapan yang menjadi ramai diperbincangkan, khususnya di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Tetapi ada satu tokoh yang paling terkenal ketika mengatakan hal ini adalah Eminem. Eminem mengatakan, kebenaran adalah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Hidup adalah sebuah perjalanan yang gila dan tidak ada jaminan mengenai hal itu. Ya memang benar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Faktanya memang demikian. Tetapi ketika Eminem melanjutkan bahwa hidup adalah perjalanan yang gila dan tidak ada jaminan mengenai hal itu, saya berpikir sejenak, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Namun demikian, sekalipun hari esok akan datang masa yang sukar, masa kesesakan, masa-masa yang kelam, ada satu hal yang perlu Eminem tahu dan saudara juga perlu tahu. Kalau dia berani berkata bahwa tidak ada jaminan mengenai hal itu, saya ingin ingatkan bahwa ada satu hal yang pasti, bahwa orang beriman mempunyai jaminan akan hidup bahkan setelah kematian. Begitu banyak ayat di dalam Alkitab dicatat. Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang benar, mereka tidak kehilangan sesuatu pun yang baik. Orang benar, anak cucunya tidak meminta roti. Dan Alkitab berkata bahwa ketika
Bunyi sangkakala itu dibunyikan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Orang-orang benar, orang-orang yang hidup di dalam iman, orang-orang benar, mereka akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan menariknya, bagi mereka yang mati di dalam Tuhan, di dalam iman, mati di dalam Tuhan, mereka dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Jadi bagi orang percaya, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita memiliki jaminan baik hidup ini bahkan setelah kematian. Namun saudara, letak persoalan yang harus kita bereskan adalah reaksi setiap orang dalam menghadapi masa kesukaran. Memang kalau saudara membaca dalam ayat ini, di dalam terjemahan aslinya ada gaya bahasa yang menggunakan kemiripan bunyi antara kata tsarah, kemalangan, kesukaran, kesengsaraan, dan ada kata kecil di sini dalam bahasa Ibrani, ada kata tsar yang lebih tepat diterjemahkan dengan kata tersungkur. Kemiripan bunyi ini saudara dikenal dengan paronomasia, yaitu merupakan permainan kata yang didasarkan pada kemiripan bunyi, tetapi terdapat perbedaan besar di dalam makna. Dengan demikian kita dapat melihat reaksi sebenarnya ketika hari kesukaran dan kemalangan itu tiba. Yang mengalami bereaksi dengan tawar hati. Mereka menjadi lemah, bahkan dalam terjemahan aslinya mereka menjadi lemah. Semangat menjadi seperti matahari, mulai redup karena sang awan dengan seksama menjadi penguasa langit. Seperti seorang atlet dalam pertandingan, lutut menjadi lemas dan pingsan. Menariknya bukan hanya reaksi yang mengalami, tetapi juga ada reaksi daripada penulis Amsal itu sendiri. Ketika melihat orang ini, ketika berhadapan dengan masa kesesakan dan akhirnya menjadi tawar hati, reaksi daripada penulis Amsal ini adalah sebenarnya orang ini memiliki kekuatan, tetapi kekuatannya tersungkup. Kata yang tepat memang diterjemahkan dengan tersungkup. Tersungkup ini seperti makanan yang tertutup saji, seperti barang yang berharga yang ditutupi oleh topi. Ayat ini seperti sedang membakar semangat seseorang dengan nada yang cadas, seolah-olah mengatakan, kita tidak pernah menyangka akan alami masa darurat ini. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak pernah memprediksinya. Tetapi kamu harus bangkit. Namun jika pada akhirnya kamu memilih untuk tetap menyerah, itu membuktikan engkau payah, engkau pengecut. Jika engkau kalah terhadap masa kesukaran ini, kekuatanmu tersungkur. Saya pernah membaca satu catatan ketika Deontay Wilder kalah dari Tyson Fury dalam memperebutkan sabuk juara kelas berat WBC. Mental dari Deontay jatuh luar biasa. Kemudian seorang mantan petinju bernama Mike Tyson mengecam mental Wilder dan memacunya untuk bangkit kembali. Tapi menariknya, ketika dia hendak memacu kembali semangat Deontay Wilder, Mike Tyson menggunakan nada yang cadas. Tyson mengatakan, Wilder itu seperti putus asa, dewasalah sedikit. Bagi Tyson, Bombers itu seperti seorang bocah yang kehilangan rasa kepercayaan dirinya setelah terjatuh sekali. Kemudian menariknya, Mike melanjutkan sambil mengejek, Wilder itu seakan-akan berkata, hidup saya telah berakhir. Saya telah menghasilkan 90 juta dolar Amerika. Ya Tuhan, saya ingin mati saja. Kemudian Tyson melanjutkan, Wilder masih bisa menghasilkan banyak uang dari bertinju. Dia seharusnya tidak bersedih dan putus asa. Ini nada yang cadas, menasihati untuk membangkitkan energi, semangat, tetapi dengan nada yang cadas. Menariknya Mike Tyson melanjutkan,
Wilder seharusnya melanjutkan hidupnya dan bertarung. Saudaraku, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang sejak hari lahirnya mengharapkan atau mencita-citakan masa-masa kesesakan. Tidak ada. Tidak ada baru lahir kemudian seseorang bercita-cita, berharap saya ingin memiliki hari-hari yang sukar. Tidak ada. Tapi bila hari itu tiba tanpa kita duga, saya ingatkan kepada saudara, bereaksilah sebagai seorang petarung sejati. Saya teringat ketika Daud dalam 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud di dalam 1 Samuel pasal 30 ada satu catatan ketika kita membaca mulai dari ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Masa kesukaran. Tidak pernah diprediksi oleh Daud kondisi akan seperti ini. Perempuan-perempuan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, saudara bisa membayangkan bila saudara ada di posisi itu. Ketika Daud sampai ke kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Inilah reaksi daripada Daud. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia dengan nyari sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Menariknya ada dua macam reaksi dari rakyat di dalam ayat 6 dan dari Daud. Dan Daud sangat terjepit. Persoalan emosi ketika melihat anak dan istrinya ditawan oleh orang-orang Amalek. Di satu sisi tekanan daripada rakyat yang mengikuti. Saya teringat dengan satu ayat di dalam firman Tuhan. Ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus, kami habis akal namun tidak terjepit. Tapi dalam kesempatan ini Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Menariknya, di sini reaksi Daud berbeda. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dan saudara bisa membaca di dalam Alkitab. Dan selanjutnya, bahwa dari reaksi ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu kemenangan dari Daud sendiri. Ketika kita membaca dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13, kita seringkali melupakan di dalam ayat yang ke-12. Mari kita membaca surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Surat Filipi pasal 4 ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi ini sebuah pengalaman. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Paulus tetap stabil bukan hanya di masa-masa berkelimpahan, tetapi juga Alkitab mencatat ketika dia berada di masa-masa berkekurangan. Ada kestabilan rohani yang begitu baik sekali yang kita bisa temukan di dalam ayat ini. Ada banyak orang bisa kuat, tabah, tenang,
bahagia ketika mereka berada di masa-masa yang berkelimpahan. Mereka berada di masa-masa yang kenyang. Tapi belum tentu ketika mereka berada di dalam kekurangan ataupun kelaparan. Tetapi Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung, perkara baik lapar maupun kekurangan maupun kekenyangan maupun kelimpahan. Dia tetap stabil secara rohani. Saudaraku, kita melihat bahwa dalam segala keadaan apapun, Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam mengandalkan Tuhan itu ada kestabilan rohani, tetap ada kekuatan. Mungkin hari ini engkau sedang berada di hari-hari hidup yang penuh dengan kesulitan yang tidak pernah kita prediksi. Ada tantangan dan beban berat. Ingat ini dengan baik. Tunjukkanlah semangat pantang untuk menyerah. Sama seperti Daud, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sama seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Jangan pernah menyerah. Tunjukkanlah semangatmu sebagai seorang pejuang sejati. Bila kenyataannya hari ini kita mulai tergoda untuk melempar handuk sebagai tanda untuk menyerah, dengarkanlah ini sebagai pecut untuk membangkitkan semangat. Jangan menyerah, bangkitlah. Sebab bagaimana mungkin seorang penakut berpikir tentang jaminan hidup? Jangan menyerah sebab pengalaman kuat di dalam Tuhan yang dulu pernah engkau alami, rasakan menjadi tidak ada nilainya ketika hari ini kekuatanmu redup oleh awan kesengsaraan. Saya ingatkan kepada saudara, seperti makanan yang ditutup saji, ke meja makan segera, buka tutup sajinya dan makanlah. Hari ini ketika engkau alami masa sukar, datanglah kepada Tuhan. Buka, seperti kekuatan yang tersungkup itu dibuka. Dan saya percaya ada kekuatan yang baru yang akan terus menguatkan saudara di dalam perjalanan masa sukar ini. Tunjukkanlah semangat pantang menyerah. Belajarlah untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan berhentilah mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Ingatlah ini dengan baik. Ketika tiba masa sukar menghampirimu, Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Dia adalah Allah Immanuel yang menjadi jaminan hidup kita di hari ini, esok, bahkan bila maut menghampiri, itu tak lagi menakutkan. Dia adalah Immanuel, sekalipun tiba di masa sukar, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia adalah Immanuel, penopang kita. Tetaplah kuatkan hati. Mintalah hikmat, mintalah pimpinan, mintalah kekuatan yang baru kepada Tuhan, agar kita dapat tampil sebagai pemenang atas setiap tantangan dan masalah dalam hidup kita. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara pada kesempatan ini. Tapi saya mengajak saudara-saudara untuk mengambil satu keputusan bahwa di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita tidak akan pernah kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami tidak menaruh curiga apapun kepada Engkau, bahwa Engkau mereka-rekakan yang jahat kepada kami. Ketika kami tiba di masa yang sukar ini, tak terbesit kecurigaan sedikit pun kepada Engkau, bahwa Engkau merancangkan kecelakaan kepada kami. Tapi kami percaya di dalam penyerahan diri kami ini kepada Engkau, hari ini kami menguatkan kembali kepercayaan kami kepadamu. Di tengah-tengah masa yang terjepit ini, kami mengandalkan Tuhan. Kami menguatkan kepercayaan ini, bahwa kami punya Allah Immanuel yang tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kami, tidak mereka-rekakan yang jahat, tetapi turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kepada kebaikan kepada kami
yang terpanggil sesuai dengan rencana yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman Allah ini. Sehingga kesempatan ketika kami mendengar firman ini, kami mengambil satu keputusan. Kami tidak akan jatuh. Kami tidak akan membiarkan diri kami tawar hati ketika masa-masa suram, kesesakan, kesengsaraan yang kami hadapi. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi jaminan hidup kami. Kami tetap stabil secara rohani, tidak luntur, tidak redup oleh keadaan apapun. Dan di kesempatan ini, kiranya jemaat yang mendengar firman Allah ini, anak-anak muda yang mendengar firman Allah, kembali mereka berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, mengiring akan Tuhan, dan terlebih daripada itu, bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh sama seperti Kristus. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu. Sebelumnya kami mendoakan seluruh pengurus Youth Emmanuel Tropodo, GPD Emmanuel Tropodo. Tuhan berkati. Juga berkati Bapak dan Ibu Gembala Pendeta Carmen Awi dan Ibu Mary serta Ethan. Tuhan berkati, dan seluruh pekerja juga Tuhan berkati. Inilah menjadi doa hamba-Mu dengan mengucap syukur di hadapan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan baik. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Walter yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat ini kita akan dengarkan pengumuman dulu ya. Ibadah akan dilakukan secara live streaming. Bisa kalian cek di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube Emmanuel Tropodo. Untuk alamatnya bisa cek di sini. Teman, ada yang belum follow Instagram Youth kita, ada di Youthers Eye Drops. Jangan lupa ikutin challenge-nya. Daripada di rumah aja dan bosen, ikutin aja challenge-nya. Ada hadiahnya loh ya. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa cek di post yang ini ya, di Instagram kita. Ada 4 challenge, dan challenge-nya itu akan diadakan setiap hari Jumat. Lalu, challenge-nya apa? Challenge-nya akan diberitahukan lewat Instastory dari Youth Emmanuel Tropodo. Jadi kalian harus follow ya Instagramnya. Jika kalian berhasil menyelesaikan challenge di minggu pertama, kalian akan mendapatkan kartu seperti ini beserta stempel di minggu pertama. Lalu jika kalian berhasil di challenge yang kedua, kalian akan mendapatkan stempel di minggu kedua. Begitu seterusnya. Setiap challenge ada batas waktunya teman-teman. Challenge yang pertama batas waktunya 24 jam. Challenge yang kedua 12 jam. Challenge yang ketiga 6 jam. Nah, challenge yang keempat ini adalah challenge penentuan teman-teman. Jadi akan diambil 4 orang tercepat yang berhasil menyelesaikan challenge yang keempat dan telah mendapatkan 3 stempel. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika kalian ingin menang, kalian harus menyelesaikan semua challenge yang ada dengan baik dan benar. Jangan sampai ada yang kelewatan ya teman-teman. Lalu pasti ada yang tanyakan, hadiahnya apa sih? Nah, hadiahnya teman-teman berupa saldo OVO atau pulsa. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari itu teman-teman. So, tunggu apa lagi? Yuk ikutan challenge dan ajak teman-teman sebanyak mungkin. See you guys and God bless you. Pengumumannya pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah live streaming selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you. God bless you.